Fantasi anak atau tumbuh kembang dan stimulasi pada anak untuk anak usia 9 sampai dengan 12 bulan. Video edukasi ini dibuat sebagai produk hibah penelitian Dikti tahun 2021. Video edukasi ini diperuntukkan bagi para orang tua yang memiliki anak usia 9 sampai dengan 12 bulan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh baik sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial kemandirian. Perkembangan diukur dengan pemantauan tumbuh kembang yang dilakukan secara rutin. Pemantauan pertumbuhan. Penilaian pertumbuhan dinilai melalui 3 aspek. Yang pertama, berat badan. Amati pertambahan berat badan pada bayi. Normalnya berat bayi bertambah 300 sampai dengan 400 gram per bulan. Yang kedua, tinggi atau panjang badan. Perhatikan pertambahan tinggi pada anak. Yang ketiga, lingkar kepala. Perhatikan pertambahan lingkar kepala pada pita ukur. Pada bayi normal dan sehat, ukuran lingkar kepala biasanya bertambah sebanyak 0,5 cm per bulan. Pemantauan perkembangan. Motorik kasar, kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Yang pertama, bayi mulai mampu mengangkat badannya ke posisi berdiri. Maka, amati pergerakan bayi. Apakah bayi sudah bisa mengangkat badannya ke posisi berdiri dengan baik? Berikutnya, bayi mulai belajar berdiri selama 30 detik atau dengan berpegangan di kursi. Amati apakah bayi usia 9 sampai dengan 12 bulan mampu bertahan berdiri selama 30 detik atau dengan berpegangan di kursi. Berikutnya, bayi dapat berjalan dengan cara dituntun. Amati apakah bayi sehat mampu berjalan dengan baik dengan dituntun. Motorik halus. Kemampuan bayi dalam melakukan pergerakan kecil. Yang pertama, bayi mulai mengulurkan tangan atau badan untuk meraih mainan atau benda yang diinginkan. Perhatikan respon pergerakan tangan atau badan bayi untuk meraih mainan ataupun benda yang ia inginkan. Berikutnya, bayi mulai memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Ibu harus memperhatikan benda yang ada di sekitar bayi, karena pada tahap ini bayi sangat senang memasukkan benda apapun yang ada di sekitarnya ke dalam mulutnya. Berikutnya, bayi mulai bisa menggenggam erat benda-benda kecil seperti pensil, pulpen, dan lain-lain. Perhatikan kekuatan tangan pada bayi saat bayi menggenggam. Pemantauan bahasa. Bayi mulai menirukan bunyi yang didengar dan menyebutkan 2 suku kata yang sama tanpa arti. Perhatikan respon bayi saat menirukan bunyi-bunyi yang dia dengar. Pemantauan sosial kemandirian. Bayi mulai mengeksplorasi lingkungan sekitar, ingin tahu dan ingin menyentuh. Perhatikan gerakan bayi, karena pada tahap ini rasa ingin tahu bayi mulai meningkat. Bayi ingin menyentuh seluruh benda yang ada di sekitar.
Berikutnya, bayi juga mulai bereaksi terhadap suara perlahan ataupun bisikan. Perhatikan respon yang bayi berikan ketika kita melakukan bisikan. Pada fase ini, bayi mulai senang diajak bermain cilik bak. Nilai bayi apakah sudah bisa meniru permainan sederhana dari orang-orang di sekitarnya. Berikutnya, bayi mengenal anggota keluarga dan takut pada orang lain yang belum dikenal. Adaptasi terhadap bayi membutuhkan waktu yang cukup lama. Perhatikan tingkah bayi jika berada di ruang umum dan jangan memaksakan bayi jika takut pada orang lain yang belum pernah dikenal atau ditemui. Stimulasi tumbuh kembang, suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar si kecil agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi ini dapat dilakukan sesuai usia bayi dengan suasana yang menyenangkan baik oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Stimulasi perkembangan untuk bayi usia 9 sampai dengan 12 bulan. Yang pertama, berbicara dengan boneka. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada bayi. Yang kedua, menunjuk atau menyentuh orang atau benda atau organ tubuh yang sudah dikenalkan kepadanya. Misalnya, dengan menunjukkan kepada bayi apa yang ia lihat dan meminta ia untuk menunjukkan benda yang kita tunjuk sebelumnya. Berikutnya, mengucapkan orang atau benda atau organ tubuh yang sudah dikenalkan. Maka, perhatikan kosakata yang diucapkan. Hal ini bertujuan mengasah daya ingat pada bayi. Berikutnya, membacakan dongeng pada saat mengenalkan dan menyuruh atau menunjuk. Perhatikan respon bayi. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan pada bayi. Berikutnya, mengajarkan bayi untuk memegang mainan dengan 2 tangan. Pastikan mainan yang diberikan tidak membahayakan. Misalnya, mainan yang berukuran terlalu kecil. Hindari resiko bila anak memasukkan benda atau mainan ke dalam mulut dan hidung. Pastikan benda atau mainan yang diberikan berukuran tidak terlalu kecil dan aman. Berikutnya, ajarkan anak memasukkan benda kecil ke dalam wadah. Berikan apresiasi saat si kecil berhasil melakukannya, sehingga ia akan bersemangat mengeksplorasi tangannya. Contohnya ketika bayi selesai bermain, ajarkan ia untuk memasukkan atau merapikan mainannya ke dalam wadah. Berikutnya, ajarkan bayi untuk menyusun balok. Sediakan 2 balok dan ajak ia untuk menyusunnya. Berikan dukungan untuk menyemangati si kecil saat ia mengalami kendala ketika bermain. Maka, biarkan ia menuntaskannya, namun dampingi terus si kecil untuk menyelesaikan tugasnya. Berikutnya, sembunyikan dan cari mainan. Para orang tua dapat merangsang motorik halus anak dengan menyembunyikan mainan di bawah kain dan biarkan ia menemukannya sendiri. Hal ini bisa dilakukan untuk melatih motorik halus pada anak. Berikutnya, ajarkan anak memegang pensil dan mencoret-coret kertas. Membimbing dan mengajari si kecil saat mencoret-coret
dan latihan menulis agar kemampuannya dari hari ke hari semakin berkembang. Ini dapat merangsang motorik halus pada anak. Berikutnya, ajak bayi duduk, merangkak, berdiri, dan berpegangan, serta belajar berjalan mundur atau jinjit. Dampingi bayi ketika melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Selamat mencoba.